Pernah nggak sih lihat tambak yang awalnya kelihatan bagus, tapi ujung-ujungnya gagal panen? Padahal bibitnya bagus, pakan juga nggak pelit. Teknologinya pun sudah dipakai, tapi tetap gagal. Masalahnya sering bukan di operasional, tapi justru dari awal, yaitu desain tambaknya. Di video ini, kita bakal bahas secara lengkap, mulai dari ukuran tambak yang ideal, kedalaman yang tepat, sampai layout atau tata letak tambak yang benar. Kalau kamu serius mau bikin tambak yang produktif dan minim resiko, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Banyak orang menganggap desain tambak itu hal sepele. Yang penting ada lahan, digali, diisi air, lalu tebar benur. Padahal kenyataannya, desain tambak itu adalah fondasi utama dari keberhasilan budidaya. Kalau desainnya salah, efeknya bisa kemana-mana. Kualitas air cepat rusak, sirkulasi air tidak optimal, penumpukan limbah di satu titik, udang atau ikan mudah stres, bahkan bisa menyebabkan kematian massal. Sebaliknya, kalau desainnya benar, air lebih stabil, pertumbuhan lebih cepat, FCR lebih efisien, resiko penyakit jauh lebih kecil. Jadi sebelum mikirin produksi tinggi, pastikan dulu desain tambaknya sudah benar. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, ukuran tambak. Ukuran tambak ini sangat berpengaruh ke kontrol dan manajemen harian. Ukuran terlalu besar sama dengan sulit dikontrol. Kalau tambak terlalu besar, misalnya di atas 5.000 meter persegi, distribusi pakan jadi tidak merata. Aerasi tidak maksimal di semua titik. Sulit memantau kondisi dasar tambak. Kalau ada masalah, cepat menyebar. Ini sering terjadi di tambak tradisional yang luas, tapi justru sulit dikontrol secara detail. Ukuran terlalu kecil sama dengan kurang efisien. Sebaliknya, kalau terlalu kecil, biaya operasional jadi lebih tinggi per meter. Infrastruktur jadi lebih banyak, tenaga kerja jadi kurang efisien. Ukuran ideal tambak. Untuk tambak intensif atau semi-intensif, ukuran yang paling umum dan ideal adalah 1.000 sampai 2.500 meter persegi per petak. Kenapa ukuran ini ideal? Karena lebih mudah dikontrol, aerasi bisa menjangkau seluruh area, sampling lebih akurat, resiko lebih terisolasi. Kalau ada masalah di satu kolam, nggak langsung nyebar ke semua. Bentuk tambak. Selain luas, bentuk tambak juga penting. Bentuk terbaik adalah persegi atau mendekati persegi. Kenapa? Karena sirkulasi air lebih merata, tidak ada dead zone atau area mati, lebih mudah pasang kincir atau aerator. Hindari bentuk memanjang atau tidak beraturan, karena biasanya aliran air jadi tidak optimal. Sekarang kita bahas kedalaman tambak. Ini salah satu faktor paling krusial, tapi sering banget disepelekan. Kedalaman terlalu dangkal. Kalau tambak terlalu dangkal, misalnya di bawah 80 cm, suhu air cepat berubah. Mudah panas di siang hari, oksigen cepat habis, udang atau ikan gampang stres. Akibatnya, pertumbuhan tidak maksimal. Kedalaman terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, misalnya di atas 2 meter, biaya konstruksi lebih mahal, sulit mengontrol dasar tambak, aerasi tidak menjangkau dasar, potensi zona anaerob meningkat. Kedalaman ideal. Untuk tambak modern, kedalaman ideal biasanya 120 sampai 150 cm. Dengan detail, air operasional sekitar 100 sampai 130 cm, sisanya untuk freeboard atau batas aman air. Keuntungan kedalaman ini, suhu lebih stabil, oksigen lebih terjaga, limbah tidak cepat naik ke permukaan. Kemiringan dasar tambak. Ini penting banget tapi sering dilupakan. Dasar tambak harus dibuat miring ke arah outlet. Tujuannya, memudahkan pembuangan limbah, menghindari penumpukan kotoran, mempermudah saat panen. Idealnya, kemiringan sekitar 1 hingga 2%. Sekarang, kita masuk ke bagian paling strategis, layout tambak. Layout ini menentukan alur air, efisiensi kerja, dan biosecurity. Sistem aliran air. Tambak yang baik harus punya alur air yang jelas, inlet atau air masuk, area budidaya, dan outlet atau air keluar. Jangan sampai air masuk dan keluar di titik yang sama, dan jangan sampai air kotor bercampur dengan air bersih. Posisi inlet dan outlet.
Idealnya, inlet di satu sisi, kemudian outlet di sisi berlawanan. Tujuannya, air mengalir melewati seluruh tambak, bukan muter di satu titik saja. Central drain atau tengah tambak. Untuk tambak intensif, sangat disarankan pakai central drain atau pembuangan di tengah. Fungsi mengumpulkan limbah di satu titik, mempermudah sifon, dan menjaga kualitas air tetap stabil. Biasanya dipadukan dengan arus melingkar dari kincir. Penempatan kincir atau aerator. Kincir bukan cuma buat nambah oksigen, tapi juga mengatur arah air-air. Idealnya dipasang mengelilingi tambak, mengarah membentuk arus melingkar, atau mengarah ke central drain, jadi limbah otomatis terdorong ke tengah. Saluran air terpisah. Ini sering jadi kesalahan fatal. Saluran air masuk dan keluar harus dipisah. Kalau tidak, air kotor bisa masuk lagi, penyakit mudah menyebar, dan kualitas air sulit dikontrol. Tandon dan treatment air. Tambak yang baik wajib punya kolam tandon atau penampungan air. Fungsinya menyaring air sebelum masuk tambak, treatment atau kaporit probiotik dan lain-lain, dan menstabilkan kualitas air. Jangan langsung ambil air dari sumber ke tambak. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. Ukuran tambak terlalu besar demi hemat lahan. Kedalaman tidak konsisten. Tidak ada kemiringan dasar, inlet dan outlet campur, tidak pakai central drain, tidak punya kolam tandon. Kesalahan-kesalahan ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya bisa besar saat budidaya berjalan. Desain tambak itu bukan sekedar bentuk dan ukuran, tapi tentang bagaimana kita menciptakan sistem yang stabil, efisien, dan mudah dikontrol. Mulai dari ukuran yang ideal, kedalaman yang tepat, sampai layout yang terencana. Semua itu akan sangat menentukan hasil panen kamu. Kalau dari awal desainnya sudah benar, setengah pekerjaan sebenarnya sudah selesai. Kalau kamu sedang merencanakan tambak atau ingin upgrade sistem yang sudah ada, pastikan desainnya tidak asal-asalan. Dan kalau kamu butuh bantuan untuk desain tambak yang optimal, tim kami siap membantu. Dari perencanaan sampai realisasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share ke rekan sesama pembudidaya. Sampai ketemu di video berikutnya.